Dokter cantik kesayangan Tuan Muda. Episode 42. Pria blasteran bermanik abu-abu yang baru tadi melangsungkan pernikahan, kini kembali didera rasa kesal. Bagaimana tidak? Baru saja ia ingin bermanja dengan sang istri tercinta, terkasih, tersayang, semuanya ter di dalam kamar Kimi. Pintu kamar itu telah terketuk dari luar sana dengan suara ketukan yang begitu nyaring terdengar di telinga. Sudah lepaskan, ada orang tuh. Kimi berusaha melepaskan kedua tangan Ethan yang telah membelit erat di perutnya. Posisi pria itu saat ini tengah asik memeluk Kimi dari belakang. Ethan mencabikkan bibirnya seraya melepaskan pelukan itu. Siapa sih ganggu? Gak tahu apa orang lagi mau enak-enak. Gerutu Ethan yang langsung mendapat cubitan kecil di perutnya. Aduh sayang, sakit. Pria itu mengadu. Karena justru cubitan seperti itulah yang membuat kulit terasa terlepas dari dagingnya. Makanya jangan sembarangan ngomong. Siapa juga yang mau enak-enak disium bulung begini? Jawab ketus Kimi. Wanita itu belum sepenuhnya melepaskan kemarahannya kepada kekasihnya yang kini telah halal baginya. Apa salahnya? Ethan masih saja terus menggerutu jengkel, menatap kesal ke bagian pintu di mana istrinya telah membukanya dengan lebar, menampilkan sosok mamanya yang datang seraya tersenyum miring. Ngapain mama kesini? Ganggu orang aja. Protes Ethan kepada wanita parubaya itu, yang kini sudah menggandeng menantunya. Memangnya kamu mau ngapain? Ya Aira, mau bikinin cucu buat mama. Ucap frontal Ethan. Sontak saja Kimi melemparkan tatapan mematikan kepada pria yang kayaknya tidak punya urat malu. Aduh, sabar dong Bung. Bikin cucunya nanti malam saja. Kalau cuaca lagi sejuk, yakin deh hasilnya tambah hot. Jawab Aira meladeni kemesuman sang putranya membuat Kimi melongo. Ternyata mereka satu server. Tidak salah jika suaminya seperti ini. Ethan terkekeh-geli melihat ekspresi istrinya. Mungkin ini pertama kalinya sang dokter itu melihat ada seorang putra dan ibu yang begitu nyambung jika berbicara hal yang sudah tidak tabu di telinganya. Hal mesum seperti itu selalu ia dengar di antara sahabatnya Aurora dan Rebecca. Kedua wanita itu bahkan pernah dengan gamblangnya bercerita perihal kemesuman suami mereka. Tapi mendengar langsung dari kedua orang di depannya, kenapa rasanya sedikit aneh ya? Bagaimana? Kalian bahagia? Senang? Lega? Tanya Aira. Membawa Kimi duduk di tepi ranjang yang telah disulap bak ranjang pengantin sang permaisuri di era zaman modern. Ethan pun ikut duduk di sebelah Kimi dan langsung memeluk wanitanya dari samping. Kemudian menjatuhkan dagunya dengan manja. Kimi, jangan tanya lagi. Wanita itu sudah tersenyum kikuk merasa tidak enak dengan ibu mertuanya. Tidak usah malu sayang, dia memang seperti itu. Ujar Aira sangat lembut. Iya tante. Protes Aira. Maksud Kimi mama. Aira tersenyum kepada menantunya yang terlihat begitu cantik. Pantas rasanya begitu tergila-gila padanya. Baguslah kalau kalian bahagia. Kami pun para orang tua ikut bahagia. Aira menatap bergantian anak dan menantunya. Ma, ini ceritanya bagaimana sih? Kenapa Ethan bisa menikah sama Kimi? Apa memang Kimi calon istri Ethan yang mama sama papa maksud? Aira mengangguk sebagai jawaban. Kalian sih ngeyel. Disuruh lihat foto calon kalian, tapi kompak banget, gak ada yang mau. Ya sudah, jadinya mama sama ibu mertua kamu merencanakan hal seperti ini. Biar lebih seru.
Seru katanya. Seru, tapi bikin orang kesal. Seru Ethan dengan tegas. Salah sendiri. Balas Aira cuek. Jadi maksudnya malam itu... Ethan menepuk jidatnya pelan. Sedangkan Aira tertawa ringan. Kenapa? Seandainya saja Ethan datang di malam pertemuan pertama itu. Pasti Ethan sudah tahu siapa calon istri Ethan. Sahutnya kembali seraya merengek seperti anak kecil. Lalu memeluk erat Kimi. Maaf ya sayang, pasti malam itu kamu kecewa karena menunggu. Ethan semakin menenggelamkan dagunya di bahu Kimi hingga nyaris menyentuh leher wanita itu. Sebenarnya malam itu aku datang. Aku hanya ingin melihat wanita yang dikatakan mama dari kejauhan. Tapi katanya sudah pulang. Lanjut Ethan kembali. Nah itulah. Makanya kalau orang tua ngomong itu didengerin. Jangan cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Hardik Aira mendorong jari telunjuknya di kening Ethan, hingga pria itu mau tidak mau mendongak. Mama sih gak bilang kalau calon istri Ethan adalah si bu dokter yang cantik ini. Goda Ethan mencolek dagu Kimi. Sudahlah, semuanya sudah selesai. Pada akhirnya kalian memang telah berjodoh dari awal. Aira tersenyum mengelus pucuk kepala Kimi dan Ethan bergantian. Kalian yang akur ya. Wanita parubaya itu menatap haru keduanya. Tangannya masih setia menggenggam tangan menantunya. Ingat, kalian sudah berkeluarga seperti ini. Turunkan ego kalian masing-masing. Kalau ada masalah dibicarakan baik-baik. Jangan dipendam dan jangan pakai urat. Karena segala sesuatu yang dibicarakan dengan cara emosi itu akan berakhir buruk. Dan sudah pasti akan membuat kalian menyesal. Ingat baik-baik, penyesalan itu ada di belakang. Jadi pikir secara matang sebelum kalian bertindak. Nasihat Aira setelah menyatakan, Mama harap kalian selalu bahagia. Aira langsung memeluk kedua anak muda di depannya dengan mata yang berkabut. Sungguh, ia sangat terharu menyaksikan putra satu-satunya kini telah melepas masa lajangnya dengan wanita yang memang ia cintai. Mama. Ethan seketika menjatuhkan kedua lututnya di lantai keramik tepat di depan Aira. Sebelum kemudian melingkarkan kedua tangannya di perut seorang wanita yang sudah melahirkannya. Kepalanya ia benamkan di perut sang mama. Sontak membuat wanita berparas ayu itu mengelus surai kecoklatan lelaki itu. Ethan janji ya sama mama. Jangan sakiti menantu kesayangan mama. Mama susah payah loh berjuang minta putri mereka agar bersanding dengan Ethan. Tutur Aira. Ethan mendongakkan kepalanya lalu mengangguk pasti. Ethan janji mah. Terima kasih mah. Ethan sayang mama. Balasnya kemudian kembali memeluk erat pinggang Aira. Tanpa peduli jika saat ini sang istri tengah lihat tingkahnya. Yang ternyata sangat manja. Bahkan terkesan manja darinya. Maaf ya menantunya mama. Beginilah kelakuan dia yang sebenarnya. Manja. Aira mengetuk kecil kepala Ethan. Tapi pria itu tidak menghiraukannya. Ia merasa sangat nyaman seperti itu. Kamu yang sabar ya sayang hadapi anak ini. Dia ini keras kepalanya, na'udzubillah. Kalau dia nakal suntik mati aja biar kapok. Ujar Aira kembali kepada sang menantu yang hanya diam saja, menyaksikan sikap manja suaminya. Mungkin wanita itu cukup terkejut. Ternyata benar kata orang. Anak lelaki itu dekatnya sama mama, sedangkan anak perempuan kadang lebih cenderung ke sang papa. Iya mah, ini mama yang bilang ya. Kimi simpan baik-baik saran mama. Ucap Kimi kemudian tertawa ringan.
mengejek sang suami yang matanya sudah membulat seperti bola pingpong. Aira dan Kimi kemudian tertawa lebar, sedangkan yang ditertawakan sudah merenggut kesal. Meski demikian, ia tetap merasa sangat bahagia. Shut, shut. Anggap saja itu suara angin lewat. Inggit telah sibuk memilih gaun untuk acara resepsi Kimi yang akan diadakan malam nanti. Gaunnya satu persatu telah terbang dan berserakan di mana-mana. Wanita itu mengambil lagi gaunnya yang berwarna putih, lalu melekatkan di badannya bagian depan. Seraya berdiri di depan cermin lebar dan panjangnya mencakup seluruh permukaan badan wanita yang kini sedang mencepol rambutnya tinggi dengan tidak rapi. Tapi justru karena itulah yang membuat ia semakin terlihat cantik. Mau gimana lagi ya? Emang dasarnya cantik. Mau diapain aja rambutnya akan tetap cantik. Anggap saja ya seperti dilraba. Lagi-lagi sehelai gaun itu melayang. Inggit memegangi kepalanya lalu menjatuhkan tubuhnya, namun tidak sampai menyentuh keramik. Ia berjongkok seraya menggerutu kesal. Kenapa nggak ada yang bagus sih? Oh, help me. Kedua tangannya diangkat, lalu melihat ke atas seperti sedang berdoa, tapi dengan ekspresi yang seperti sedang memarahi kucing yang bikin emosi sekaligus gemas. Nggak punya baju. Terus aku pakai apa dong sebentar malam? Ucapnya merengek frustasi. Nggak punya baju katanya. Iya, seperti itulah para wanita. Meski isi lemarinya telah penuh dengan baju dengan berbagai macam dan warna. Tapi tetap, jika ingin berpergian, seketika semua tumpukan baju itu terlihat seperti sebuah lap yang tidak layak untuk digunakan. Inggit. Suara bariton yang disertai dengan suara decitan pintu sempat membuat Inggit terkejut. Tapi ternyata suaminya yang kini sudah berdiri di ambang pintu tak kalah terkejutnya saat melihat kamar gantinya sudah seperti kapal yang terkena badai, hancur dan berantakan. Ada angin puting beliung di sini? Tanya Romi tiba-tiba. Inggit hanya mendelik, masih dengan posisi berjongkok dengan keadaan bibir yang menggerucut. Bukan angin puting beliung, tapi gunung Krakatau meletus lagi baru saja. Puas? Romi tersenyum mendengar jawaban istrinya. Wanita itu tidak pernah kehabisan kata-kata untuk membalasnya. Ya sudah, kamu siap-siap, kita keluar. Pintar Romi. Kemana? Ke mall cari baju buat pesta bos sebentar malam. Balas Romi tanpa merasa bersalah sedikit pun. Inggit mengepalkan tangannya, mengangkatnya di depan wajahnya disertai dengan gigi yang saling menggeletuk di dalam sana. Menatap tajam si beruang kutub. Kenapa nggak bilang dari tadi sih? Tahu begitu aku tidak capek-capek pilih-pilih baju. Beruang kutub. Ucap geram Inggit. Romi mengangkat alisnya tinggi-tinggi. Jadi benar, dia melentikku sebagai beruang kutub. Batin Romi. Lelaki itu pikir ucapan kakaknya hanya sebagai ejekan. Ternyata benar. Panggilan itu dari istrinya. Ada beruang santapan aku. Dasar radio rusak. Tambahnya kemudian tersenyum tipis. Sudah, cepat siap-siap. Iya, aku beresin ini dulu. Inggit masih berbicara ketus kepada Romi, yang menurutnya sangat mencengkelkan. Tidak perlu, nanti aku suruh Bibi buat membereskannya. Ucapan itu bagaikan angin segar yang menyejukkan dan membuat hati meleleh bagi Inggit. Memang itu yang diharapkan. Inggit spontan senyum-senyum dengan gaya gemulai seraya menatap Romi. Kenapa kamu senyum-senyum? Tanya Romi yang merasa terheran-heran dengan ekspresi menggelikan yang ditampakkan istrinya. Inggit menggeleng, lalu kemudian mengangkat jemarinya ke arah Romi, membentuk fingerhead. Membuat Romi langsung memalingkan wajahnya seraya tersenyum tipis. Menggelengkan kepalanya dan berlalu begitu saja, tanpa mengatakan apapun.
istrinya itu selalu bisa membuat ia malu. "Sarang he beruang kutub," teriaknya lalu tertawa terbahak-bahak.